Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma wa'adu. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang terbesar, yaitu diberikannya kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua serta menjauhi akan larangan-larangannya. Dan juga kita diberikan berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini, yaitu di masjid rumahnya Allah, yaitu hamba-hamba yang beriman dan bertakwa yang selalu sujud dahinya menyembah serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita mengucapkan selawat dan salam kita atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita selalu membaca selawat kepada beliau. Mudah-mudahan beliau mensyafaati kita di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam kesempatan pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali kajian kita tentang pembahasan tentang masalah ilmu tauhid. Seperti yang pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya yang mulia. Ketika itu malaikat Jibril merubah dirinya, merubah bentuk menjadi seorang sosok manusia, seorang laki-laki yang memakai pakaian serba putih, serban putih, rambutnya hitam, dan tidak ada tanda-tanda pada dirinya seseorang yang berpergian jauh atau dalam keadaan bermusafir. Lalu dia menjumpai Nabi di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Ketika itu dia mendekat kepada Nabi, dia tempelkan lututnya dengan lutut Nabi, lalu dia berkata kepada Nabi, bertanya, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang masalah iman. Iman di sini artinya percaya, yakin, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Jadi kalau namanya iman bukan hanya diucapkan dengan lidah,
tetapi wa tasdiqun bil qalbi, juga dibenarkan di dalam hati, dan jangan ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Jadi 100% iman tadi. Jangan sampai kurang 100%. Jadi kalau 99% saja iman tersebut yang ada di dalam hati kita, maka ini bukan i'tiqad yang sebenarnya. Jadi bukan zazan, tidak mantap keyakinan. Nah, kurang sedikit aja tidak boleh. Harus full keyakinan kita kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Sekali kita katakan bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka begitulah keyakinan yang kuat, yang mantap di dalam hati kita. Kita tanamkan di dalam hati kita tentang yakin dan percayanya kita kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit. Lalu malaikat itu bertanya seperti itu tentang masalah keimanan kepada Nabi di hadapan para sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi menjawab, al-iman antu'mina billah. Iman itu engkau yakin, engkau percaya kepada Allah. Yang pertama, yakin dulu, percaya dulu kepada Allah. Kenapa diletakkan jawaban itu yang pertama adalah antu'mina billah, yakin dan percaya kepada Allah? Ya, memang harus yakin dulu siapa Tuhan yang sebenarnya yang disembah itu. Siapa Tuhan yang sebenar-benarnya itu, yang wajib untuk disembah. Karena di dunia ini banyak sekali manusia menyembah selain kepada Allah. Banyak menyembah kepada patung, berhala, banyak menyembah kepada pohon yang besar, kepada kuburan yang dikeramatkan. Bahkan ada manusia juga menyembah kepada manusia seperti kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Maka di sini yang paling penting fondasi iman itu sendiri, keyakinan itu sendiri, iman itu sendiri adalah yang pertama harus yakin, duduk dulu hati itu kepada Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya yang wajib disembah, Allah yang memberikan manfaat serta memberikan mudarat. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas dunia ini, sekalipun daun yang jatuh dari pohon, dari ranting pohon ke bumi, ke bawah, kalau tanpa izin Allah tidak akan jatuh. Nah, maka kuatkan keimanan kita kepada Allah dan kita yakini bahwasanya yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta segala isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, ini dia. Inilah fondasi yang paling utama yang kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau kita yakinkan aja kalimat la ilaha illallah ini, dari mulai kita masih hidup di dunia ini sampai nanti kita mati, sampai kita menghadapi sakaratul maut, ketika azal akan menjemput diri kita masing-masing, ketika itu kita dapat mengucapkan la ilaha illallah, ketika ruh dicabut dari badan kita. Maka kalau seandainya kita dapat mengucapkan kalimat itu, kalimat thayyibah, kalimat iman seperti itu, ketika kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, maka kata Nabi, dakhalal jannah, maka dipastikan orang tersebut masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya iman ini. Jadi begitu penting. Sekecil apapun iman yang kita miliki, maka itu akan memasukkan kita ke dalam surga.
Tapi kalau ada keraguan sedikit pun tentang masalah la ilaha illallah, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita digolongkan bukan orang yang beriman, orang yang yakin, tapi orang yang bukan digolongkan orang berarti orang kafir. Masuk neraka kita kekal selama-lamanya di sana. Kalau seandainya orang yang meyakini kepada Allah dalam hatinya, ketika dia masuk ke dalam neraka, disiksa oleh para malaikat di sana, suatu saat nanti dia akan bisa masuk ke dalam surga. Kalau seandainya masa penyiksaan di dalam neraka itu sudah ditentukan Allah waktunya, tapi kita nggak tahu kapan, berapa lama. Sementara perbandingan dunia sama akhirat aja, satu hari di dunia, di akhirat seperti berapa? 1000 tahun. Jadi kalau di neraka ya satu hari katanya, 1000 tahun kita neraka. Siapa yang sanggup? Kalau kita bicara aja tempat yang paling menderita di atas permukaan dunia ini, itu ada 2. Kalau nggak di rumah sakit, di penjara. Itu tempat yang tidak bahagia itu. Bermohon, berdoalah kita kepada Allah, supaya kita jangan sampai ke tempat yang 2 ini. Tetapi walau ini kan ceritanya kalau sesuatu tempat yang memang tidak ada bahagianya. Tapi kalau memang kita masuk juga ke dalamnya, kita sabar, ya kan? Untuk menghadapi ujian Allah itu ya dapat pahala besar, pahala sabar, tidak juga sia-sia masuk ke dalamnya. Tetapi ini ceritanya tempat yang tidak ada bahagia. Mana ada bahagia di rumah sakit itu? Tergeletak, terbalik, sakit, apalagi sakitnya sudah berat. Mau menikmati apa saja pun tak bisa. Makan, minum, ada selera orang sakit itu. Mana ada? Di penjara apa lagi? Apa tempat apa nih yang enak di penjara? Saya pernah mengunjungi orang di penjara itu. Satu kamar 20 orang. Kali-kali berapa nih tempatnya itu? Entah macam mana tidurnya. Saking ada kipas angin pun masih panas. Manusia di dalam itu sudah mendesak-desak di dalam. Kadang-kadang pun over kapasitas. Sampai orang penjara itu bisa ngamuk, kenapa? Fasilitas tempatnya tidak memadai. Nah, itulah tempat yang tidak bahagia. Tapi kalau dijatuhkan vonisnya yang paling lama yang berlaku di negara kita aja, itu paling lama 20 tahun nih. Itu paling lama itu. 20 tahun aja nggak usahlah 20 tahun kita bayangkan kita di dalam penjara itu. Seminggu aja pun kita udah nggak betah dalamnya. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan di dalam itu. Itu tempat orang yang sengsara, tempat orang menderita. Kecuali kalau orang yang dipenjara untuk menegakkan suatu kebenaran. Tapi kita bukan bicara masalah itunya. Yang kita bicarakan masalah tempatnya. Bahwasanya ada tempat di dunia ini, ada satu tempat yang tidak ada kebahagiaan. Itulah dalam penjara. Lahir batin kita tersiksa di dalam. Nggak jumpa dengan keluarga, nggak jumpa dengan istri, nggak jumpa dengan anak, nggak jumpa dengan sahabat. Tapi kenapa Ustaz orang sudah keluar kemudian masuk lagi dengan Ustaz? Ya itu kalau ditanya seperti itu, Pak, kenapa dia sudah masuk tapi nggak ada efek jerah sebenarnya, tapi malahan dia mau masuk lagi. Itu kalau cocoknya yang ditanya sama dia, kenapa? Karena dia yang merasakan. Kenapa kok seperti itu? Apakah ada kebahagiaan di dalam itu? Sementara
kalau ditanya pada umumnya kita ini di sini, pasti tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau masuk ke dalam. Betul Pak? Sekalipun kita menegakkan suatu kebenaran, sekalipun kita tidak bersalah, tapi kita bisa dipenjara, pasti nggak ada yang mau kita. Udah pasti kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi, berpisah dengan istri, berpisah dengan anak, berpisah dengan sahabat-sahabat kita, berpisah dengan kerabat keluarga besar kita. Kita nggak akan jumpa. Kalau menjumpai dia itu pun ada waktu-waktu yang tertentu, bukan setiap hari mesti jumpa. Di dalamnya itu macam mana kita rasakan. Satu kamar, berapanya tempat satu kamar lebarnya itu, diisi 20 orang, mendesak-desak di dalam itu, yang kita nggak tahu setiap orang badan baunya seperti apa. Makanya kita lihat orang di penjara itu buka baju semua, kalau dalam masih ada kipas angin. Itu menunjukkan memang tempatnya menderita. Jadi kalau ada orang seperti itu, kita nggak ngerti lagi apakah memang dia seperti apa pikirannya, kita nggak ngerti. Nah, karena kalau orang yang sebenar-benarnya kalau ditanya pasti akan mau masuk ke dalam. Itulah gambaran suatu tempat yang tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Kita akan menderita di dalam. Itu kaji tentang suatu tempat yang tidak ada kebahagiaan di dunia. Konon kalau di neraka. Kalau di penjara masih dikasih makan, masih dikasih minum, masih dikasih fasilitas di dalam itu, tempat olahraga ada di sana. Itu aja kita udah menderita. Bagaimana kita bayangkan di neraka, suatu tempat yang tidak benar-benar, satu tempat yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan. Bukan hanya kita, kalau kita lapar apa makanannya Pak? Pohon zakum itu buahnya berduri, terbakar itu. Itu karena laparnya penduduk neraka itu, mau tak mau ya harus dimakan itu buah, karena lapar. Maaf cakap Pak, kalau seandainya kita lapar di dunia ini, nggak ada lagi yang kita makan, itu bangkai tikus pun mau kita makan. Betul. Kalau memang katakanlah nggak ada lagi makanan di dunia ini, cuma ada bangkai-bangkai tikus itu yang diparet-paret itu, mau pasti kita makan, karena orang lapar. Bahkan sesama manusia pun bisa saling makan memakan. Di sana di neraka, orang penduduk neraka itu ya lapar, sama seperti kehidupan dunia ini. Tapi makanannya itu tidak ada yang menyenangkan, tak ada yang membawa kenikmatan, bukan menghilangkan lapar. Makanan dalam neraka itu, tapi malahan menyiksa orang dalam neraka itu. Terpaksa juga lah ketika dia lapar, ketika dia haus, dimakan juga itu buah zakum yang berduri, yang terbakar itu, yang pohonnya tumbuh dalam dasar neraka. Dimakan juga. Kalau dimakan apa nikmat? Tidak. Terpotong-potong usus kita di dalamnya. Makan buah yang berduri, terbakar perut itu. Tapi karena lapar dimakan juga, mau tak mau macam dipaksa. Minum haus kita ya air nanah yang bau yang mendidih itulah yang kita minum, yang akan merontokkan kulit dan daging-daging kita di tenggorokan, yang akan menghancurkan isi perut kita. Terpaksa itu. Itulah satu tempat yang betul-betul satu tempat penderitaan yang begitu luar biasa. Makanya kalau bisa berdoa itu, apalagi khususnya yang jadi imam ya, imam selesai sholat kalau memang berdoa bersama, ulangi itu waqina azaban nar 3 kali. Karena Nabi yang mengatakan 3 kali kamu meminta perlindungan dari neraka, maka Allah akan mengabulkan doa. Karena ngeri neraka ini. Kita mendengarkan ceritanya saja kita sudah ada ketakutan dalam hati kita. Bagaimana kalau kita benar-benar menghadapi itu? Siapa yang menolong kita? Siapa yang membela kita?
Siapa yang menemani kita dalam neraka itu? Lapar haus tetap kita makan buah yang berduri yang terbakar itu. Air yang mendidih, bukan air yang segar, air mendidih. Macam mana Pak? Pernah kita masak air? Nah, coba kalau dia sudah mendidih 100 derajat Celcius itu, kita minum tuh air macam mana? Kita bayangkan diri kita. Gak usah kan kita minum, kena badan kita aja sudah belonyokan ini kulit daging kita, merasakan panasnya. Sementara kalau di dunia, penjara dunia paling berapa tahun? 20 tahun paling lama. Itu rasanya lama. Sementara kalau di neraka tak ada 20 tahun yang paling ringan. Kalau sempatlah paling ringan masa dalam neraka itu 1 hari. 1 hari katanya. Sementara 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. 1000 tahun macam apa? Umur kita aja di dunia aja nggak sampai 1000 tahun. Kalau kita mendengarkan pengumuman orang yang sudah meninggal dunia, pernah ibu dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan atau Fulanah bin Fulan, tutup usia 100 tahun? Ada? Pernah kita dengar 100 tahun? Pernah Pak, Bu? Tapi 1000 Nah, alhamdulillah banyak bonus, tapi 1000 orang satu yang dapat itu. Kebanyakan berapa? 40, 50, 60. Kalau 70 itu udah jago banget. Sementara umur Nabi aja 63. Alhamdulillah. Tapi jarang kita jumpai kan? Jarang Pak ya. Jarang sekali kan? Bakar juga apa dibakar ya? Pertanyaan umur ya Pak. Ya betul. Ini masalah umur, bukan masalah iktikad ya, keyakinan. Tapi Pak, kalau Allah memang sayang sama orang tersebut, Allah pilih dia. Ada suratan takdirnya sudah dalam kandungan ibunya. Ini kita lahir ke dunia kan kita nggak tahu kapan kita, tahun berapa kita lahir, ayah ibu kita siapa. Ini kan rahasia Allah, mana ada yang tahu. Apakah kita beragama Islam atau agama bukan Islam, nggak tahu. Tiba-tiba lahir ke dunia. Jadi macam mana pula macam kayak opung bapak tadi, kan gitu. Dalam ayat Pak. Baru beberapa hari ini saya berjumpa adik saya di kampung meninggal. Di bawah saya ada lagi laki-laki kan, di bawah laki-laki ini ada lagi laki-laki. Jadi adik saya yang di bawah saya ini sudah 25 tahun meninggal lah, ada dikubur di panti kuburan. Jadi meninggal adik saya nomor 3. Pas digali kuburannya kan, itu papannya itu masih utuh katanya. Nah, papannya itu masih utuh. Karena di sana kuburannya sempit dan udah padat, timpa menimpa lah. Timpa lah ini adik saya ini yang nomor 3 ditimpa ke nomor 2. Tapi pas digali atasnya ini Ustaz, kuburannya di papan ini masih utuh. Terakhir yang gali ini tak berani membuka, timpah lah di sini. Itu tandanya apa Ustaz? Padahal sudah 25 tahun. Papan itu masih utuh, masih dikerjakan mereka katanya. Nah, yang saya tanyakan, apa tanda-tandanya? Islam Pak. Ya, Islam. Alhamdulillah. Itu menunjukkan ia bisa jadi karena dia orang-orang yang yakin beriman kepada Allah. Padahal dia kata ya sebenarnya adik saya nomor 2 ini dia kata dia tukang mabuk. Jujur aja saya bilang masih lajar. Jujur aja saya bilang masih tukang mabuk lah. Tapi dia memang ya kalau dibilang orang
tidak tahu lagi dari saya. Kalau memang dia umpamanya hatinya suci atau apa gimana saya nggak tahu. Dan jelas itulah yang terjadi. Berarti semasa hidupnya melaksanakan sholat juga. Iya. Tapi kelakuan buruknya itu nggak bisa ditinggalkannya. Ya. Jadi begini Pak, seperti saya katakan tadi, orang yang bahagia atau orang yang celaka itu ketetapan takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz, itu hanya Allah yang tahu, karena Dialah yang menentukan takdir. Dan di antara kita di sini semua tidak ada yang tahu takdir kita itu. Makanya ketika kita berada di dalam rahim kita, di dalam rahim ibu kita masing-masing, selama 4 bulan 120 hari, maka di situ malaikat akan diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh ke tubuh kita ketika kita dalam alam kandungan ibu. Di situ tertulis takdir tadi. Apakah kita termasuk orang yang celaka atau yang bahagia? Jadi kalau seandainya ada orang lahir ke dunia tapi dia bukan beragama Islam, beragama non-Muslim, ya, non-Islam, katakanlah kafir berarti kan. Ketika itu sudah tercatat takdir bahwasanya walaupun engkau lahir di kalangan orang-orang yang bukan Islam, tapi karena takdirmu adalah orang yang bahagia, orang yang pasti masuk ke dalam surga, maka ketika itu Allah akan memberikan hidayah kepada. Makanya ada seseorang yang sudah berumur 70 tahun lebih, orang kafir yang terbaring sakit yang begitu berat dalam keadaan yang sudah tua, tapi ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dia meminta kepada orang Islam untuk mengislamkan dirinya. Jadi ketika itu datanglah kita, bersegeralah orang-orang Islam itu untuk mengislamkan orang tersebut. Ketika selesai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai mengucapkan 2 kalimat itu, dia pun meninggal. Padahal mulai dari akil balik sampai berumur yang sudah tua tersebut, sholat pun dia tidak pernah melakukan. Puasa bulan Ramadan dia tidak pernah melakukan. Bayar zakat dia tidak pernah melaksanakan. Pergi menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah pun dia tidak pernah melaksanakan. Tetapi sudah tertulis takdir tadi di dalam alam kandungan ibu. Bahkan ditakdirkan orang tersebut adalah orang yang bahagia, orang yang dirahmati oleh Allah, yang akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Jadi kenapa Allah berbuat seperti itu? Sementara ada orang yang lahir di kalangan orang-orang Islam, tetapi ketika akhir hayat hidupnya dia keluar dari Islam, mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena tertulis di Lauhul Mahfuz, takdir dia adalah orang yang celaka. Maka bukan dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya, untuk memasuki neraka. Jadi timbul pertanyaan kita, kenapa Allah berbuat seperti itu? Kenapa?
Orang yang kafir bertahun-tahun enak aja dia mengucap untuk dia meninggal masuk Islam meninggal. Sementara orang yang sudah lahir karena Islam tiba-tiba dia murtad, dia mati dalam kekafiran. Kenapa seperti ini? Kalau pertanyaan ini pernah saya tanya kepada guru saya, apa jawaban guru? Jangan pernah menanya-nanya tentang perbuatan Allah ini. Tak ada hak kita untuk menanyakan. Itu hak mutlak Allah. Dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Dia yang menghidupkan dan mematikan kita. Ya terserah Allah. Dia mau berbuat apa kepada kita. Nggak ada yang bisa memprotesnya. Siapa yang bisa memprotes perbuatan Allah? Suka-suka Allah. Makanya pernah saya sampaikan, jangan pernah menganggap rendah seorang pelacur, Bu. Seorang perempuan pelacur pergi malam pulang tengah malam. Pasti dia berbuat zina. Jangan pernah rendahkan dia. Enggak ada yang tahu tentang masalah takdir itu. Bisa jadi orang yang sering duduk di masjid mendengarkan pengajian, dia pula yang celaka. Rahasia Allah. Bisa jadi seorang pelacur itu ketika dia sampai azalnya, sampai kematiannya yang sudah ditentukan Allah, ketika itu dia minta ampun kepada Allah, bertobat di tengah malam, benar-benar dia bertobat kepada Allah, mengalir air matanya membasahi pipinya, karena dia takut kepada Allah, dia minta ampun. Ketika itu Allah cabut nyawa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sebanyak apapun dosamu, seluas langit dan bumi, tetapi Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Makanya jangan pernah menganggap enteng, menganggap hina bagi orang-orang yang berdosa. Duduk di gede-gede itu minuman keras, berjudi, jangan bapak hina dia. Nggak ada tugas kita untuk menghakimi dia, merendahkan dia, menghinakan dia. Apalagi dia duduk di kedai itu sudah tua, sudah berumur, rambut sudah putih, janggut sudah putih, kumis sudah putih. Duduk di kedai itu, minum minuman keras, berjudi. Yang tugas kita adalah mendoakan dia dan mengajak dia. Bukan kita untuk menghukumi dia. Menghukumi dia itu hak Allah. Kita aja pun tak tahu nasib kita. Makanya, tapi kalau ada satu tempat kemaksiatan, kita perlu berantas itu. Pemerintah harus ambil turun tangan. Tapi kalau dia minum minuman keras, entah di ladang, entah di mana dia, tempat-tempat sepi, kita nampak, jangan pernah anggap dia hilang. Kita doakan, kalau kita sanggup kita nasihati dia. Bukan kita, dah tua, dah mau mati, bukannya ibadah, malah buat maksiat. Seorang pelacur, ibu pernah dengar seorang pelacur? Ketika dia berjalan di padang pasir yang sangat luas, dia lihat seekor anjing yang kehausan. Ini seekor anjing. Kalau dalam mazhabnya kita Imam Syafi'i, air liur anjing, kotorannya itu adalah najis mughalladhah, najis yang kurang. Tetapi ada anjing yang kehausan yang dilihat oleh seorang pelacur itu. Gak tega hatinya, hampir mati itu anjing kehausan. Dia ambil itu air, memakai tombanya, ngambil air, dia kasih minum tuh anjing. Karena itu tertolonglah itu si anjing daripada kematian. Hidup anjing tadi karena dikasih minum. Karena perbuatan seorang pelacur itu Allah katakan
Dosa orang pelacur itu semuanya sudah aku ampunkan, karena ada kasih sayangnya kepada makhlukku, kepada Allah. Itu seorang pelacur. Karena sayangnya Allah itu seperti lautan yang tak bertepi. Kalau sayang kita masih ada batasnya. Bahkan ada pilih-pilih kasih sayang kan gitu. Kalau Allah nggak ada bertepi. Maha, pada maha itu nggak bisa dikaji, nggak bisa diukur. Udah maha, maha pengasih, maha punya. Apalagi macam udahlah ibadah, udah dengarkan pengajian, istighfar minta ampun pada Allah, ya luar biasa. Sudah suci makin suci. Makanya di sini itulah keyakinan yang paling penting adalah keyakinan kita kepada Allah. Maka pergunakan akal pikiran ini selalu memikirkan tentang kebesaran Allah, tentang masalah ciptaan Allah. Jangan hanya akal pikiran ini digunakan hanya untuk mencari kesenangan dunia. Bagaimana aku nanti ini, usaha ini, bisnis ini supaya berkembang, supaya banyak keuntungan yang banyak. Sementara dirinya tidak pernah memikirkan tentang kebesaran, kekuasaan Allah. Seharusnya gunakan ini supaya akan mendatangkan keimanan yang kuat di dalam hati kita. Kalau hanya kita memikirkan kesenangan, keuntungan dunia, ya dunia aja di pikiran kita. Bahkan banyak orang yang mengejar kesenangan dunia, dia lupa dengan akhirat. Dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Dari pagi sampai malam tak ada waktu. Dengar azan subuh, pikir kita mau ke bangun subuh, pikir kita mau ke masjid. Tapi jualan ke baca. Tapi jangan buruk sangka juga, Pak. Bisa jadi ke pajak di sana dia sholat. Jadi makanya ke masjidnya sana. Ya. Kalau seandainya pun dia bangun subuh tiap hari, udah tahu memang kita orangnya nggak pernah sholat. Iya kan? Orang satu dekat ke dia mah tak pernah sholat. Kita nasihati dia, kita doakan dia. Kan itu. Jadi semua itu hak Allah. Mau dirahmatinya seseorang, mau dikasih hidayah, mau dikasih iman, mau digerakkan Allah untuk ibadah, digerakkan. Jadi kita ini bisa beribadah pun kepada Allah, bisa ngaji pun kita ya karena Allah juga. Bisa kita sholat ibadah ini karena Allah semua, izin Allah ini. Seseorang yang membaca bacaan-bacaan yang di dalam sholat, kalau tidak dengan izin Allah, tidak bisa dia melapaskan itu. Tidak bisa dia menggerakkan anggota badannya untuk ruku, untuk sujud. Kalau tidak Allah yang menggerakkan. La haula. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah sudah mengasihi kita hidayah berupa iman dan Islam, dan digerakkannya hati kita untuk kita bisa menyembah. Ya kalau bisa kita minta sampai kita mati. Bagaimana kalau Imam Masjidil Haram itu doanya Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan iman dan Islam, dan wafatkan aku, matikan aku dalam keadaan Islam, dan golongkan aku golongan orang-orang yang saleh.
Nah, kalau kita ini sering apa? Allahumma khatim alaina bi husnil khatimah. Nah, itu doa kita sama itu. Lain beda doanya, satu makna tujuannya. Sama-sama minta husnul khatimah. Maka doa itu penting, Pak. Apakah doa itu bisa merubah takdir? Bisa. Ada takdir kita udah, takdir kita umpamanya engkau ini orang celaka kau. Pasti engkau tidak mendapatkan rahmat Allah, masuk ke neraka. Tapi karena doanya Allah rubah itu takdir. Yang nggak bisa dirubah apa, Pak? Hah? Hah? Yang nggak bisa dirubah mama bapak kita itu yaitu. Betul. Anak kita yaitu. Nggak bisa lagi tukar-tukar. Lahir kita ke Indonesia ya Indonesia kita. Nggak bisa pula jadi Amerika ya kan. Nah itu namanya takdir. Kalau nggak salah saya takdir itu ada dua. Takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Yang nggak bisa dirubah takdir mubrom. Itulah tadi. Lahir di Indonesia, ayah ibu ini, anak nanti ini, nah itu nggak bisa. Tapi kalau masalah takdir celaka bahagia, aturan masuk ke neraka tapi tidak ke surga, itu bisa dirubah. Atau merubah nasib. Dari miskin jadi kaya bisa. Nah, ya. Tapi jangan sekali-kali merubah bentuk wajah Hawa itu. Hidung kalau udah pesek aja lah udah. Hitam kulit jangan dirubah-rubah jadi putih lagi. Haram hukumnya itu, Pak. Merubah ciptaan Allah. Kalau rambut kan banyak rambut dicat coklat. Kalau rambut cat hitam nggak boleh. Semir hitam nggak boleh. Ya, coklat boleh. Merah boleh. Saya kalau udah putih kali jenggot saya semua nih, nanti saya semir warna merah atau kuning. Asalkan jangan hitam tuh ngokohi orang. Kecuali Pak ya, semula hukum itu tidak dibolehkan. Kapan hukum itu dibolehkan? Ketika kita menghadapi orang-orang kafir untuk kita berperang, bertempur melawan orang-orang kafir, dicat warna hitam nggak apa-apa. Karena nanti kalau dilihat orang-orang kafir, tengoknya berambut awak berputihan semua, jenggot awak putih, nggak enteng orangnya. Ada tua-tuanya pasukan Islam tuh, lemah-lemah, lele-letonya, sekali tebas mati semua tuh. Nah, jadi karena peperangan itu penuh dengan siasat, tipu daya. Jadi kita berlaku curang. Nah, tapi kalau nggak ada dalam kondisi perang, dalam kondisi aman, karena malu awak kan dah tua, awak cat pula hitam. Dari mulai rambut, kumis, jenggot hitam, nah, itu namanya ngokoy orang, makanya nggak dibolehkan. Kalau mau disemir, pakai warna yang lain. Itu dalam hukum fikihnya begitu. Hukumnya haram ya? Haram Pak, kecuali warna. Udah masuk Pak ya? Ayo Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sadiqa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.